Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan bab 3. Sebelum ke presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kami. Yaitu mulai dari saya Muhammad Brigas Putra Pangestu. Nama saya Farah Zahra. Nama saya Nindya Rizky. Nama saya Alivia Nafisa Nurul Kaunain Kristi. Sebelum kita mulai presentasi, kita akan membaca tadarus dari surat Al-Baqarah ayat 50 sampai ayat 77, dimulai dari Farah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa iz wa'adna Musa arba'ina lailatan summa takhazatumu ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa iz atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi'ikhazikumul ijlan fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhazatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusakum yazlimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qulna dakhulu hadhil qaryata faqulu minha haythu syi'tum ragadan wa dakhulul baba sujjadan wa qulu hittatun taghfir lakum khatayakum wa sanajidul muhsinin. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضربوا بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذا قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكشائها وفومها وعدسها وبصارها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير
اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا ونصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qataltum nafsan fazara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna ribu'nu biba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun
summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw asadum wa sahwat wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yassaqafu fayakhruju minhul ma'u wa inna minha lama yahbidu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun afatat ma'una ayyu'minu lakum wa qad kana farikum minhum yasma'un minhum yasma'un kalamallahi summa tuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum na'lamun wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khala ba'duhum illa ba'di qalu atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun awala ya'lamuna anna Allahu ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Shadaqallahul azim. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan bagaimana konsep manusia sebagai makhluk bertuhan. Karakteristik manusia sebagai makhluk bertuhan. 1. Mengakui kebesaran dan keagungan Tuhan yang diwujudkan dengan berbagai cara, seperti menaati segala perintahnya dan ajarannya, serta menjauhi segala larangannya. 2. Menyadari bahwa dunia serta isinya adalah ciptaan Tuhan. 3. Manusia dianugerahi akal dan budi yang dapat dikembangkan secara maksimal. Manusia mempunyai akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan. Oleh sebab itu, manusia dapat membuktikan tanda dari keberadaan Tuhannya melalui cara berpikir yang nalar dan logis, dengan menggunakan akal, budi, dan perasaan. 4. Manusia memiliki keterbatasan yang kadang sukar dijelaskan. Meskipun manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, tetapi kita tidak luput dari namanya kesalahan, kehilafan, dan juga keterbatasan. Oleh karena itu, kita harus selalu rendah diri, tidak menyombongkan diri, dan selalu bersyukur akan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Implikasi kebertuhanan terhadap sikap pribadi dan sosial. Terdapat 4 implikasi kebertuhanan terhadap sikap pribadi dan sosial. Pertama, toleransi, menghargai keputusan orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Kedua, tidak diskriminasi, berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan. Ketiga, hidup humanis, walaupun berbeda agama, tetapi dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik. Keempat, jujur dan bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukan. Implikasi kebertuhanan dalam membangun pribadi mulia. Manusia yang memiliki kepribadian mulia senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti suri tauladan para nabi, atau orang-orang yang rajin beribadah. Quran Surat Ali Imran ayat 139, sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Misbah, karya M. Quraisy Shihab, tauhid dan keimanan merupakan fondasi utama yang ditanamkan dalam diri setiap muslim. Dengan mempelajari serta menerapkan tauhid, akan tertanam keyakinan dan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas positif dapat dilakukan untuk menjadi pribadi yang mulia, seperti membaca ayat-ayat suci Al-Quran, memperdalam ilmu-ilmu agama, menjalankan kewajiban sholat 5 waktu dengan tepat waktu, belajar bersyukur, sabar, dan bertata krama yang baik. Interpretasi kebertuhanan antroposentris. Menurut Andi Hadianto, pengalaman bertuhan spiritual dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Andi Hadianto mengutip pendapat Carl Gustav Jung, manusia modern mengalami keterasingan diri
dari diri sendiri, lingkungan sosial, bahkan dari Tuhan. Hilangnya realitas ilahi dan dalam kehidupan manusia dapat menyebabkan munculnya gejala psikologis yaitu kehampaan spiritual. Pengaktualisasian akhlak Tuhan pada diri manusia dilakukan dengan melatih jiwa secara sistematis, dramatis, dan berkesinambungan disertai oleh fikir, tafakur, wa ta'ammul, oleh rasa tazaluk, oleh olah jiwa, riyadah, dan olahraga, rihla wa jihad. Andi Hadianto juga mengutip Syed Hussein Nars yang mengimbau manusia modern untuk mendalami dan menjalankan praktik tasawuf, karena tasawuf dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan spiritual. Konsep diri manusia Islami. Pertama, sebagai hamba Allah, maksud dan tujuan manusia diciptakan yang paling utama adalah sebagai hamba Allah, untuk beribadah kepada Allah, seperti dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Kedua, sebagai Al-Nas, hakikat manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya di lingkungan, seperti terdapat dalam surat An-Nisa ayat 1. Ketiga, sebagai Bani Adam, Allah menciptakan Adam sebagai manusia pertama yang memiliki kemampuan akal yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut manusia sebagai Bani Adam untuk menghormati manusia sebagai makhluk sempurna. Keempat, sebagai Al-Ihsan, manusia memiliki akal dan pikiran sehingga mereka mampu menguasai ilmu pengetahuan dan berpikir secara logis, seperti dalam surat Hud ayat 9. Kelima, sebagai Al-Bashar, makhluk biologi. Manusia adalah sebagai makhluk biologis sebab manusia dikaruniai raga atau fisik berupa tubuh yang tumbuh dan berkembang biak sebagaimana ciri-ciri dari makhluk hidup semestinya. Keenam, sebagai Khalifah Allah. Sebagai Khalifah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah atau sebagai pemimpin di muka bumi, seperti dalam surat Sad ayat 26. Tugas manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah. Tugas hidup manusia sebagai Abdullah merupakan realisasi dari mengemban amanah dalam arti memelihara beban atau tugas-tugas kewajiban dari Allah yang harus kita patuhi. Kalimah la ilaha illallah atau kalimat tauhid dan atau ma'rifah kepadanya. Tugas hidup manusia sebagai Abdullah bisa difahami dari firman Allah dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Sedangkan roh-roh manusia, sejak berada di alam arwah, sudah mengambil kesaksian di hadapan Tuhannya, bahwa mereka mengakui Allah sebagai Tuhannya dan bersedia tunduk dan patuh kepadanya. Seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Manusia sebagai khalifah Allah. Arti khalifah berasal dari kata khalf yang artinya adalah menggantikan atau mengganti, atau kata kholaf yang artinya adalah orang yang datang kemudian, sebagai lawan dari kata salaf yaitu orang yang terdahulu. Arti khalifah adalah menggantikan yang lain, ada kalanya karena tidak adanya atau tidak hadirnya orang yang diganti, atau karena kematian orang yang diganti, atau karena kelemahan atau tidak berfungsinya yang diganti. Misalnya, Abu Bakar ditunjuk oleh umat Islam sebagai khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW, yakni penerus dari perjuangan beliau dan memimpin umat yang menggantikan Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat, atau Umar bin Khattab sebagai pengganti dari Abu Bakar, dan seterusnya. Allah mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi, seperti yang terdapat dalam Quran Surat Fatir ayat 39 dan Quran Surat Al-An'am ayat 165. Tugas dan peran manusia sebagai hamba Allah dan khalifah Allah sesuai profesinya. Siswa atau guru menuntut ilmu pengetahuan seperti yang ada dalam Quran Surat An-Nahl ayat 43, karena manusia itu adalah makhluk yang dapat dan harus dididik atau diajar seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31, dan yang mampu mendidik atau mengajar seperti yang terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 187 dan Al-An'am ayat 51. Yang kedua, contohnya adalah kepala keluarga atau ibu rumah tangga. Membentuk rumah tangga bahagia dan sejahtera atau keluarga sakinah dan mawadah warohmah atau penuh dengan cinta kasih. Seperti yang terdapat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21.
Yang ketiga, ada pemerintah atau masyarakat yang mewujudkan persatuan dan kesatuan umat seperti yang ada dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 13 dan Surat Al-Anfal ayat 46. Tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan seperti yang ada dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan menegakkan keadilan dalam masyarakat. Yang keempat, ada dokter atau tenaga medis menjaga dan memelihara diri dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya atau kesengsaraan seperti yang ada di Quran Surat At-Tahrim ayat 6 dan termasuk di dalamnya adalah menjaga dan memelihara kesehatan fisik dan memakan makanan yang halal dan sebagainya. Tugas dan kewajiban manusia terhadap alam semesta. Yang pertama yaitu merenungkan dan mentafakuri kejadian alam semesta dan alam lingkungannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 101. Kul linduru maza fis samawati wal ard wa ma tu'nil ayatu wanzuru an qaumi la yu'minun. Yang artinya itu katakanlah perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan ada juga yang kedua yaitu meneliti dan mengkaji rahasia-rahasia kejadian alam, asal-usul kejadiannya, tujuan kejadiannya dan akhir kejadiannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qur'an ayat 90 sampai 191 yang berbunyi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail tarilayatin liru anabi, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantian malam dan siang terdapat bagi orang-orang yang berakal. Dan yang terakhir yaitu memelihara kelestarian alam, tidak membuat kerusakan pada alam semesta. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi wabtaghi fi ma takallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minal zubiyat wa ahsinun kama ahsanallahi ilaika wala tabkhis ihil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya dan carilah pada yang telah dianugerahkan Allah padamu bahagia negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi dan berubah baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan ada juga prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan alam semesta. Yang pertama yaitu sikap hormat terhadap alam, respect for nature. Dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat ke-107, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hormat terhadap alam merupakan suatu prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dari alam semesta seluruhnya. Seperti halnya setiap anggota komunitas sosial mempunyai kewajiban untuk menghargai kehidupan bersama. Demikian pula setiap anggota komunitas ekologis harus menghargai dan menghormati setiap kehidupan dan spesies dalam komunitas ekologis itu, serta mempunyai kewajiban moral untuk menjaga kohesivitas dan integritas komunitas ekologis, alam tempat hidup manusia. 2. Prinsip tanggung jawab, moral responsibility for nature. Terkait dengan prinsip hormat terhadap alam di atas adalah tanggung jawab moral terhadap alam.
Karena manusia diciptakan sebagai khalifah, penanggung jawab di muka bumi, dan secara ontologis manusia adalah bagian integral dari alam. Kenyataan ini saja melahirkan sebuah prinsip moral bahwa manusia mempunyai tanggung jawab baik terhadap alam semesta seluruhnya dan integritasnya, maupun terhadap keberadaan dan kelestariannya. Setiap bagian dan benda di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuannya masing-masing. Yang ketiga yaitu solidaritas kosmis, cosmic solidarity. Terkait dengan kedua prinsip moral tersebut adalah prinsip solidaritas. Sama halnya dengan kedua prinsip itu. Prinsip solidaritas muncul dari kenyataan bahwa manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Lebih dari itu, dalam perspektif ekofeminisme, manusia mempunyai kedudukan sederajat dan setara dengan alam dan semua makhluk lain di alam ini. Yang kira itu keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, caring for nature. Sebagai sesama anggota komunitas ekologis yang setara, manusia digugah untuk mencintai, menyayangi, dan melestarikan alam semesta dan seluruh isi, tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi. Kasih sayang dan kepedulian ini juga muncul dari kenyataan bahwa sebagai sesama anggota komunitas ekologis, semua makhluk hidup mempunyai hak untuk dilindungi, dipelihara, tidak disakiti, dan dirawat. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.